Bapak Ibu, saat ini itu terkait dengan tugas belajar itu ada aturan yang sudah berubah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga belum mengetahuinya. Oleh karena itu, saya pada video kali ini mau sharing terkait dengan pedoman pemberian tugas belajar, tentunya dengan aturan yang baru, tetapi saya akan membaginya dalam beberapa part atau beberapa bagian, biar nanti videonya tidak terlalu panjang. Oleh karena itu, kita mulai dari part pertama dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa terus dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya dan menonton video saya secara full ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya biar nanti di setiap update dari video saya itu Bapak Ibu nanti mungkin akan mendapatkan notifikasinya. Nah, eh, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan apa yang pernah saya janjikan ya, sampaikan bahwa nanti ke depannya saya itu akan membahas terkait dengan pedoman pembelajaran tugas belajar bagi PNS dan juga mungkin bukan hanya PNS ya, teman-teman dosen juga yang di swasta yang terkait dengan artinya yang di bawah naungan Kemendikbudristek, di mana ini adalah sebenarnya sudah saya mendapatkan ini dikirim oleh salah satu teman saya yang ada di Malang. Terima kasih buat beliau. Beliau menyarankan untuk membawakan materi ini. Nah, jadi disclaimer dulu dari apa yang akan saya sampaikan di dalam video saya ini adalah ini bukan merupakan suatu suatu pengguruan ya. Seringkali saya sampaikan ini di dalam video saya bukan sesuatu hal yang expert di bidang tertentu gitu ya. Artinya seperti seakan-akan saya menggurui gitu, bukan. Ini hanya sekedar sharing yang mungkin Bapak Ibu yang lain itu belum pernah mendapatkan informasi terkait ini, karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang case tugas belajar, khususnya bagi PNS ya, bukan hanya PNS sebenarnya, itu juga banyak sekali yang um, berdasarkan dari laporan teman-teman ya yang tugas belajar, apalagi saya juga punya teman yang saat ini juga tugas belajar itu mendapatkan kerugian-kerugian yang semestinya tidak mereka dapatkan gitu. Karena sebelum diterbitkannya peraturan terbaru ini yang nomor 27 tahun 2022 itu kan banyak juga teman-teman dosen itu baik itu PNS maupun non PNS itu yang masih mungkin mengacu kepada aturan yang lama yang masih ada izin belajarnya. Ya, nanti di dalam video ini itu saya akan menjelaskan, saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. Jadi kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada informasi yang salah, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar YouTube saya ataupun DM ke Instagram saya, karena banyak juga yang DM ke Instagram saya ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang selalu menonton video-video saya secara full mungkin, kemudian yang sering komen ya. Intinya kita saling sharing lah terkait dengan informasi mungkin ini yang saya dapatkan, Bapak Ibu belum dapatkan, atau ada juga informasi yang Bapak Ibu dapatkan, saya juga belum pernah dapatkan gitu. Biar tidak panjang lebar, jadi apa yang akan saya sharingkan pada video kali ini itu berkaitan dengan pedoman pembelajaran tugas belajar bagi PNS ya, tapi bukan hanya sebenarnya PNS saja di lingkungan Kemendikbudristek. Tentunya ini berdasarkan pedoman Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022. Yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwasanya kalau kita melihat dari slide yang ada yang saya tampilkan di sini, itu sudah tidak ada yang namanya izin belajar. Lalu letaknya di mana izin belajar itu? Jadi saat ini itu ada 4 jenis tugas belajar. Baik itu yang tugas belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan,
kemudian tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas belajar atau tidak dibebaskan dari tugas dari jabatan, ataupun tugas belajar dengan biaya mandiri yang dibebaskan dari tugas jabatan atau yang dulu disebut dengan izin belajar, gitu ya, izin belajar. Bahkan kalau yang dulu itu, kalau izin belajar itu ada yang izin belajar yang tetap dengan dibebankan tugas jabatan. Jadi misalnya karena kebutuhan pada kampus tersebut itu dibutuhkan pejabat, sehingga dia juga posisinya saat itu adalah sedang kuliah gitu. Jadi semuanya itu ada yang disebut dengan pengecualian. Nah, terkait dengan hal tersebut, jadi sudah tidak ada lagi izin belajar, yang diganti itu adalah sudah tugas belajar dengan biaya mandiri yang dibebaskan dari tugas jabatan. Kemudian ada juga yang keempatnya itu adalah tugas belajar dengan biaya mandiri yang tidak dibebas tugaskan dari jabatan. Jadi diperhatikan Bapak Ibu ya, ada yang tugas belajar yang memang masih dibebankan ya tugas mandi jabatan, ataupun yang sudah dibebaskan dari tugas dari jabatan tersebut. Nah, kemudian perencanaan kebutuhan tugas belajar. Jadi kalau secara isi itu berkaitan dengan pengusulan dan penetapan kebutuhan. Kemudian ada pimpinan unit yang menyusun sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Artinya apa? Artinya ini berkaitan dengan apakah yang bersangkutan itu masih menjabat atau tidak. Kembali lagi ke hal yang pengecualian. Kalau misalnya dia masih menjabat, ya karena kemungkinan di kampus tersebut itu tidak ada yang mungkin yang bisa menggantikan, ya udah ya tetap dia sekolah sambil menjabat gitu. Karena saya menemukan case-case yang semacam itu banyak gitu. Kemudian ada rencana kebutuhan disusun untuk periode 5 tahun. Jadi ada kenapa kok 5 tahun? Karena memang apa itu ada kalanya jarang sekali yang mungkin yang lulus on time gitu. Nah, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun untuk periode selama 5 tahun tersebut. Tapi sebenarnya case yang pernah saya dapatkan itu periodenya hanya ditulis dulu 3 tahun. Kalau misalnya ternyata dalam waktu 3 tahun itu belum lulus, nah itu baru dilanjutkan pada menyusun pada menjadi 4 atau 5 tahun. Kemudian substansinya, baik itu jenis kompetensi, program pendidikan, kualifikasi akademik calon pegawai pelajar, dan juga jangka waktu. Yang kelima itu adalah rencana diusulkan kepada Kepala Biro SDM, Setjen Kemendikbudristek, ya. Kenapa demikian? Karena khusus untuk bagi PNS itu kan mereka harus mendapatkan izin dari Biro SDM Setjen Kemendikbudristek ya, harus mendapatkan izin dari tersebut ya, karena mereka kan di bawah naungan SDM, karena mereka mendapatkan honorarium itu kan dari SDM Setjen Kemendikbudristek. Nah, berbeda case kalau dosen swasta. Nah, kalau dosen swasta itu ketika sudah mendapatkan izin dari pimpinan, ya dalam hal ini adalah rektor, ya udah berangkat gitu. Ada sisanya tinggal hanya cuma mengurus tugas belajar yang diajukan ke LL Dikti masing-masing. Habis itu ditunggu turun, ya udah gitu. Tapi ada kalanya juga yang saya nggak tahu dengan sistem birokrasi di Indonesia itu kenapa kok seringkali lama gitu, ya seringkali lama. Saya punya pengalaman tugas belajar saya itu eh, hampir setahun baru keluar di posisi di mana di PDPT Dikti ya, di PDPT Dikti, kemudian terupdate di sister saya dan lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah Sekretaris Jenderal menetapkan kebutuhan tugas belajar. Jadi semuanya itu atas dasar izin dari Biro SDM Setjen. Nah, pembiayaan tugas belajar ini juga yang perlu harus diperhatikan oleh Bapak Ibu yang PNS, di mana Bapak Ibu yang PNS itu kenapa harus mendapatkan izin? Karena kebanyakan dengan tanda kutip bahwa pembiayaannya itu bersumber dari APBN atau sumber yang lain yang tidak mengikat.
Contohnya misalnya Pemda, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbeda hukum dalam dan luar negeri. Nah, saya punya pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya menjawab ya, ataupun memviralkan ya, di mana bagaimana dengan teman-teman yang posisinya itu adalah PNS, tapi dia mendapatkan beasiswanya itu adalah dari beasiswa kampusnya misalnya gitu. Contohnya misalnya dia ini studi ke luar negeri, tapi dia biayanya itu bukan dari APBN, tapi mendapatkan beasiswa dari kampusnya sendiri ya. Karena yang saya ketahui itu adalah ya yang bukan saya ketahui memang kenyataannya semacam itu ya. Jadi justru universitas-universitas luar negeri itu kan banyak mencari international student ya dan mereka sangat mengapresiasi teman-teman yang mau kuliah di kampusnya. Sehingga mereka diberikan biaya gratis ya untuk kuliah di kampusnya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika yang bersangkutan itu menerima beasiswa yang bukan merupakan dari APBN dan dia mendapatkan beasiswa dari kampus luar negeri, misalnya semacam itu, kenapa kemudian seperti apa sertifikasi dosennya ya atau yang disebut dengan TPP ya, tunjangan sertifikasi dosennya itu diberhentikan gitu. Karena menurut saya nggak tahu aturannya semacam apa, tetapi kalau tolak ukurnya sister itu adalah harus mengisi eh, kita melakukan tridharma perguruan tinggi karena mungkin yang bersangkutan itu sekolah di luar negeri sehingga tidak bisa melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, semestinya aturan tersebut itu dibuat lebih eh, lebih bisa mengcover kebutuhan semuanya gitu. Jadi teman-teman yang PNS maupun yang non PNS yang tidak biaya kuliahnya itu bukan merupakan sumber dari APBN, semestinya mereka juga harus bisa tetap mendapatkan apa itu TPP ya. TPP artinya didesain sedemikian rupa aturan tersebut sehingga mereka itu masih juga mendapatkan TPP sehingga bisa mendapatkan bantuan dari kegiatan TPP-nya tersebut karena case yang ada di beasiswa terutama beasiswa kampus ya itu kadangkala itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi apa yang tertulis di situ setelah beberapa semester itu ada kalanya banyak hal yang ternyata yang harus kita bayar dan itu cukup menguras keuangan kita gitu. Jadi itu juga yang harus diperhatikan, terutama pemerintah ya. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.